Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kembali lagi bersama saya Rozik. Pada video kita kali ini, kita akan melanjutkan pada sesi video sebelumnya, yaitu membahas mengenai provider. Di sini kita akan memulai pada agenda yang pertama, yaitu mengenai si Stream Builder. Oke, langsung saja. Sebelum kita melangkah lebih jauh mengenai si Stream Builder, jadi teman-teman di sini harus paham mengenai apa itu si stream. Stream adalah function asinkronus yang dikirimkan secara berurutan berdasarkan event yang diberikan. Jadi si stream ini bekerja berdasarkan event. Ketika teman-teman memberikan sebuah event di dalamnya, maka si stream ini akan mengembalikan sebuah nilai kepada si listenernya. Kemudian stream berbeda dengan future yang hanya mengembalikan satu nilai saja. Kalau teman-teman pernah menggunakan future, dia hanya mengembalikan satu nilai saja, yaitu biasanya di return sesuai dengan nilai kembalian yang diinginkan. Sedangkan kalau stream, teman-teman nggak hanya satu saja, bisa berkali-kali sesuai kebutuhan. Selanjutnya, stream seperti aliran air. Stream akan terus mengembalikan data sampai tidak ada lagi yang melewati aliran tersebut. Jadi datanya dialirkan secara terus-menerus. Kalau teman-teman pernah melakukan streaming, baik itu video atau game, ya, itu konsepnya sama. Jadi dia itu real time. Dia akan terus merefresh interface sesuai dengan data yang terus-menerus dikembalikan atau diberikan. Untuk mengembalikan data di stream, teman-teman bisa menggunakan perintah yield, ya. Beda dengan future. Kalau future menggunakan return, sedangkan kalau stream menggunakan yield. Gitu ya. Oke, next. Ini adalah ilustrasi sederhana penggunaan dari Stream Builder atau stream, ya. Bisa teman-teman lihat di sini ada container. Ini ibarat kata adalah sebuah state atau data yang ingin teman-teman store nantinya. Kemudian data ini akan teman-teman masukkan ke dalam stream. Ini ada aliran air, ya, bisa dikatakan sungai atau laut, ya. Kemudian ini ada kapalnya, ya, yang mengangkut data stream teman-teman. Jadi di bagian ini merupakan mekanisme dari stream. Teman-teman masukkan data ke dalam stream, ya. Kemudian si stream ini akan mengalirkan datanya, ya, digerakin datanya, ibaratnya kayak gitu. Dialirkan sampai ada sebuah listener atau penangkap si data dari stream itu. Si listener inilah yang biasa disebut dengan stream builder, teman-teman. Jadi tugasnya adalah dia menangkap data yang dialirkan, biasanya dalam bentuk snapshot. Data yang dialirkan melalui si stream. Dia akan menangkap datanya, kemudian akan membuild ulang si widget yang ada di dalamnya, di mana widget tersebut biasanya memanfaatkan data yang dikirimkan tadi. Data yang dimasukkan ke si stream yang diolah dalam bentuk snapshot. Nah, setelah data ini dibuild ulang, ya, ini bisa kita sebut dengan apa, ya, istilahnya, ya, kalau di ilustrasi ini sebagai pelabuhan kali, ya. Jadi data ini dikumpulkan, ya, atau ditangkap, kemudian widget yang ada di dalam Stream Builder itu akan dibuild ulang. Oh ya, Stream Builder ini bentuknya adalah widget, ya, teman-teman. Sedangkan stream ini adalah sebuah variabel, sama seperti si future. Bedanya itu, ya. Jadi si Stream Builder ini istilahnya adalah si penangkap dari data stream. Oke. Selanjutnya, ini adalah perbedaan antara stream dan juga future. Bisa teman-teman lihat di sini ada dua function yang sama, yaitu namanya counter. Kalau stream, variabel yang digunakan adalah stream, kemudian ini nilai kembaliannya apa? Kebetulan di sini adalah integer, sedangkan kalau future, yaitu future, gitu, ya. Kemudian nilai kembaliannya adalah integer. Perbedaan pertama yang paling muncul adalah kalau teman-teman perhatikan di future biasanya kita menggunakan keyword async, ya, karena sistemnya adalah kita menunggu data, di mana data itu biasanya kita ambil di mana memerlukan waktu, ya. Sama di stream juga ada async, bedanya dia ditambahkan dengan bintang, ya. Kenapa? Karena di dalam stream dia mengembalikan lebih dari satu data.
Kalau di future kita lihat returnnya cuma satu ya, ini maksudnya nilainya returnnya cuma satu doang, bukan karena dia nilainya satu ya. Jadi returnnya hanya sekali aja. Tapi di dalam stream dia bisa berkali-kali. Di stream returnnya dalam bentuk yield ya. Di yield ini dia mengembalikan 3 nilai. Yield yang pertama, yield yang kedua, dan yield yang ketiga. Di mana masing-masing yield ini kita berikan sebuah jangka waktu ya. Kita menggunakan future delayed selama 2 detik. Jadi nanti data ini akan dikembalikan. Ketika data ini akan dialirkan, kemudian menunggu ditangkap oleh si buildernya atau listener. Seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya seperti yang saya singgung sebelumnya mengenai stream builder, yaitu listenernya atau si penangkap dari data stream. Ya, widget yang berperan sebagai listener dari stream, teman-teman. Kemudian stream builder dibuild berdasarkan snapshot terbaru yang didapatkan dari interaksi dengan stream. Jadi si stream builder ini akan menangkap data yang dialirkan dari stream, nanti diterjemahkan dalam bentuk snapshot. Snapshot adalah data yang dikembalikan oleh si stream dan ditangkap oleh listener ya. Seperti yang saya bilang tadi, stream builder akan merebuild widget berdasarkan event pada sebuah stream. Stream builder ini merupakan sebuah widget ya teman-teman, di mana seperti yang kita ketahui, sebuah widget bisa memiliki anak widget juga. Nah, widget pada stream builder ditempatkan pada properti yang namanya builder. Nah, ketika ada data yang masuk atau data yang ditangkap dari variable stream, maka si stream builder akan mengupdate atau membuild ulang widget yang ada di dalamnya. Seperti itu. Ini adalah contoh penggunaan dari stream builder. Teman-teman bisa menggunakan widget yang namanya stream builder. Kemudian di dalam properti stream, teman-teman bisa tambahkan variabel streamnya. Tadi kita punya variabel stream ya, stream counter. Kemudian ada juga properti builder, teman-teman. Di sini teman-teman bisa menambahkan widget yang ingin dibuild nantinya ketika ada data stream yang masuk. Seperti yang teman-teman lihat di sini, dia itu ada callback bernama snapshot, yang mana dia ini menangkap data yang ada di dalam stream. Seperti yang kita ketahui tadi, kita mengalirkan data integer, maka snapshot variabelnya harus integer juga. Oke, di dalam snapshot teman-teman bisa cross-check prosesnya sedang apa. Misal ada koneksinya sedang loading atau waiting, maka teman-teman bisa tampilkan widget text please wait seperti di sini ya. Kemudian ketika datanya udah didapatkan, teman-teman bisa panggil atau cek dengan properti hasData. Kemudian bisa panggil snapshot.data untuk isi datanya itu sendiri. Selanjutnya apabila terdapat sebuah error, teman-teman bisa panggil aja parameter property.hasError seperti itu. Tinggal teman-teman tampilkan aja sebuah teks yang menampilkan pesan error. Secara default kita akan tampilkan kontainer kosongan ya. Kalau statusnya tidak ada di ketiga ini ya, kondisinya tidak masuk ke ketiga properti ini. Oke, si stream builder biasanya diterapkan pada aplikasi yang real time ya teman-teman, seperti aplikasi chat ya, aplikasi yang isinya terdapat sebuah notifikasi, keranjang belanja, dan lainnya ya, yang pada dasarnya berupa real time apps. Oke, selanjutnya stream selayaknya suatu pipa yang mengalirkan suatu nilai di dalamnya. Nilai tersebut akan didistribusikan ke setiap ujung dari pipa tersebut, yang banyak disebut sebagai listener. Ya, seperti ilustrasi mengenai kapal tadi, dia itu akan dialirkan hingga ada listener yang menangkap data tersebut. Aliran ini bisa teman-teman berikan nilai berkali-kali, jadi nggak cuma sekali. Oke, di sini kita akan mencoba menerapkan penggunaan dari stream dan stream builder pada codingan kita. Seperti yang teman-teman lihat, di sini saya sudah menjalankan project Flutter. Di sini hanya project sederhana saja, hanya menampilkan sebuah app bar dengan title berjudul sample app. Di sini hanya ada 2 kelas, yaitu my app dan juga my homepage.
Oke, kita akan terapkan si stream pada kelas My Homepage. Sebelumnya, kita harus membuat dahulu variabel dari stream, tempat di mana akan kita alirkan datanya nanti. Oke, buat saja variabel stream, kemudian kembaliannya adalah integer, kita beri nama fungsinya counter, kemudian tambahkan keyword asing, jangan lupa tambahkan bintang ya. Oke, kemudian kita berikan jangka waktu, future delayed, kita tambahkan second, 2 detik aja, jangan lama-lama. Oke, selanjutnya kita kembalikan nilai yieldnya 1 ya, sama, ini kita copy aja. Selanjutnya kita kembalikan nilai 2. Kemudian selanjutnya kita kembalikan nilai 3. Seperti ini teman-teman. Oke, cukup seperti ini aja. Simpel kan? Kemudian baru kita tambahkan widget stream builder-nya. Dimana kita tambahkan di tengah-tengah atau di center ini aja ya teman-teman. Kita tambahkan child di dalam center agar tulisannya ke tengah. Kemudian kita tambahkan stream builder. Oke, di sini ada buildernya. Buildernya itu dia ada 2 callback yang dibutuhkan. Ada context dan juga snapshot. Isinya adalah variabel dari stream yang kita alirkan nantinya. Oke, jangan lupa di sini kita tambahkan dulu si streamnya. Di sini kita tambahkan variabel streamnya adalah counter. Oke, setelah itu jangan lupa teman-teman return. Kita set default returnnya adalah container. Oke, seperti ini. Kemudian kita cek ya, if snapshot dot ini ya, connection state. Connection state ini isinya adalah enum connection state. Kita cek apakah connection state-nya adalah waiting, maka kita return text please wait. Oke, seperti ini ya. Selanjutnya kita cek apakah dia udah ada datanya. Has data ya teman-teman. Baru kita tampilkan snapshot.data.toString seperti ini teman-teman. Kemudian kita cek juga kalau ada error ya. Has error, maka kita return text error seperti ini gitu ya. Oke, kita save. Nah, kalau teman-teman lihat di sini dia akan bergerak ya, sampai nilai return terakhir yang kita kembalikan. Ini kurang gede. Sini kita tambahkan style, text style size 18, weight ini ya. Ini kita copy aja, kita tambahkan di sini. Sama dengan ini. Oke. Kalau kita simpan ulang, kita lihat di sini. Ya, menunggu 2 detik baru dia akan di return ulang, teman-teman. Sampai nilai return yang terakhir yang mana data tersebut kita alirkan. Ini ya. Oke, jadi sederhananya seperti itu penggunaan dari stream builder. Teman-teman bisa kembalikan tidak hanya dalam bentuk integer, dia bisa juga dalam bentuk objek yang lebih kompleks. Nah, untuk dokumentasi dari si stream dan stream builder, teman-teman bisa kunjungi aja di API flutter.dev ya. Di sini udah dijelasin secara lengkap, teman-teman, mengenai stream maupun stream builder. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini, di mana kita bahas mengenai apa itu stream dan juga stream builder dan bagaimana penerapannya. Semoga video ini dapat bermanfaat buat teman-teman. Semoga dapat membantu.
Apabila saya ada yang salah dalam penyampaian mengenai stream maupun stream builder, teman-teman bisa komen aja di kolom komentar di bawah ya. Saya sangat berterima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube ini agar channel ini dapat berkembang dengan baik ke depannya. Cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.